Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, sahabat-sahabat, hadani Allah wa iyyakum. Selamat bertemu kembali di majelis pengajian Hilyatul Aulia yang kami kemas dengan insight, inspirasi, edukasi, dan teladan kitab Hilyatul Aulia. Sahabat-sahabat, pada sore hari ini kami akan mengangkat sahabat Amr bin Yasir, yaitu salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, karena termasuk generasi awal yang generasi awal yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, Amr bin Yasir adalah putra dari Yasir bin Amir. Yasir bin Amir itu orang yang tadinya dari Yaman, kemudian ke Mekah, kemudian mengadakan perjanjian dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah. Kemudian Yasir bin Amir ini menikahi Sumayyah, seorang budak. Maka sehingga Amr bin Yasirnya juga termasuk budak juga, karena bapaknya budak. Nah, Amr bin Yasir ini orang yang mendapatkan siksaan yang luar biasa, tidak ada henti-hentinya. Sahabat-sahabat, pernah disampaikan pada episode sebelumnya, ini haddatsana Ibrahim bin Abdillah, bahwasanya an Mujahid qala awaluman azharul islama sab'atun. Awaluman utawi kawitane wong azharu kang ngedengaken al islam Islam iku sab'atun ana pitu. Ada 7 orang yang pertama menampakkan keislamannya, berani terang-terangan, yaitu yang pertama tentu saja Rasulullah SAW, yang kedua Abu Bakar Siddiq, kemudian yang ketiga Hubab, dan keempat Suhaib, kemudian Bilal, Ammar bin Yasir, dan ibunya yaitu Ummu Ammar. Tidak mengecilkan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, bahwa fama Rasulullah SAW famanahu Abu Thalib, bahwa yang sangat banyak sekali mendapatkan tekanan-tekanan, siksaan, bahkan diancam pembunuhan adalah para budak. Kenapa demikian? Kita urut. Kalau Rasulullah SAW adalah memiliki akhlak yang sangat paripurna, sehingga dengan akhlaknya itu orang-orang jadi segan untuk menyakiti Rasulullah. Di samping itu Rasulullah juga di backup sedemikian rupa oleh Abu Thalib pamannya, dan juga Bani Abdul Muthalib, sehingga orang lain sangat tidak bisa menyiksa Rasulullah SAW. Sementara wa amma Abu Bakrin famana'ahu qaumuhu, sementara Abu Bakar itu dihalang-halangi atau dibackingi, dikuatkan oleh sukunya. Dalam hal ini adalah sukunya Bani Tamim. Wa ammal akhuruna, adapun yang sisanya berarti orang-orang budak itu fa'al basuhum adru'al hadid fa'al basuhum, mangka menganggoni ing akhurun adru'al hadid ing baju besi. Sementara yang lain-lainnya yang budak ini tidak ada yang melindungi sama sekali, karena kastanya sangat rendah sekali. Sampai-sampai selain itu, selain Nabi Muhammad, selain Abu Bakar, berarti di sini Hubab, Suhaib, Bilal, Ammar, dan ibunya itu mendapatkan siksa yang sangat pedih sekali, yaitu diantaranya diberi pakaian baju besi, baju perang tuh yang tadinya sudah dijemur, kemudian summa sohoruhum nuli jemur ing al-akhorun isyamsi ing dalam di tengah panas matahari. Fabalagha minhumul jahdu, maka sampailah dia itu sangat panasnya. Ayyablugha min harril hadidi wasyamsi, atas panasnya baju besi dan sinar mataharinya, jemuran sinar matahari. Falam kana minal asyi atahum Abu Jahli, falam maka dalam adakana minal asyi, saking waktu sore, atahum makanakani ing akhorun sapa Abu Jahal laknatullah. Wa ma'ahu harbatun, dan iku sartane Abu Jahal iku harbatun ana tombak. Faja'ala
maka dadiaken sapa Abu Jahal dadiaken iku yastumuhum untuk mencaci maki wayuwabihuhum mengolok-olok meleh-melehaken mengolok-olok ini al-akhirun para budak itu. Bahkan Sumayyah ibunya Amr bin Yasir ini malah tewas itu karena ditusuk kemaluannya sehingga tembus sampai ke belakang oleh Abu Jahal. Luar biasa siksaannya. Sahabat-sahabat, adani Allah wa iyyakum. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bersabda 4 orang yang dirindukan oleh surga. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan satunya adalah Amr bin Yasir. Kenapa demikian? Karena Amr bin Yasir itu sangat kuat sekali menahan siksaan-siksaan dari orang-orang kaum musyrikin Mekah. Bahkan Amr bin Yasir itu pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu apa? Mengadu bahwa dia itu pernah karena tidak tahan siksaan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Amr bin Yasir ini mengeluarkan dengan sangat terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Di antaranya bahwasanya itu Amr bin Yasir dikenakan baju besi yang panas, kemudian dijemur di tengah matahari selama berjam-jam, kemudian di situ disuruh mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah, bahkan intinya ingin keluar dari agama Islam, dan disuruh menyanjung-nyanjung berhala-berhalanya. Maka akhirnya karena tidak tahan dengan siksaan seperti itu, akhirnya dengan sangat terpaksa sekali Amr bin Yasir itu mencaci maki Rasulullah dan menyanjung-nyanjung berhala mereka. Inilah akhirnya setelah kejadian itu merasa berdosa sekali. Kemudian Amr bin Yasir ini menghadap Rasulullah, dan bagaimana ini Rasul, bahwa saya ini dalam keadaan terpaksa seperti itu untuk menyelamatkan diri saya sendiri, karena saya ingat ibu saya saja mati dengan ditombak dari depan dan tembus sampai ke belakang. Kemudian ayah saya juga disiksa dengan siksaan yang sangat pedih sampai meninggal dunia. Jadi saya ketika seperti itu saya ingin menyelamatkan diri sendiri. Kata Rasul, bagaimana dengan hati kamu? Saya tetap Islam. Saya tetap mengakui bahwa Anda adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul pun akhirnya menjawab, karena saat itu juga kemudian turun surat An-Nahl ayat 106 bahwa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man kafara manuta sapane iku kafaro kafir ingkar billahi Gusti Allah min ba'di imanihi indam sawise mempertahankan imane wong. Barang siapa orang yang ini dalam surat ini kafir atau ingkar setelah dia itu sudah benar-benar beriman, illa man ukrihu angin wong kang dipaksa, wa qalbu hale utawi atiman iku mutmainnun bil iman. Maka kata Rasul dari surat ini, dari ayat ini, bahwasanya diperbolehkan. Nah ini dalilnya ini, diperbolehkan orang yang pura-pura ingkar, artinya pura-pura murtad, pura-pura keluar dari Islam, diperbolehkan karena mendapatkan siksaan yang luar biasa. Yang penting hatinya tetap beriman kepada Allah dan masih mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Sahabat-sahabat luar biasa, kita ini tidak ada artinya apa-apa kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Makanya as-sabiqunal awalun ini, orang yang pertama masuk Islam ini tantangannya luar biasa, seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Jahsy, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas,
dan Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Ini adalah orang yang pertama masuk Islam dan dijamin oleh Allah ke surga. Kenapa? Karena tantangannya dan siksaannya luar biasa. Beda dengan generasi-generasi selanjutnya yang orang-orang Islam itu sudah semakin banyak dan semakin kuat. Apalagi setelah Fathu Mekah, yang Mekah itu dikuasai oleh orang Muslim dan berhala-berhala sudah dihancurkan oleh orang Muslim. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa siksaan orang-orang as-sabiqun al-awwalun itu luar biasa pedihnya. Sahabat adani Allah wa iyyakum, Amr bin Yasir itu ketika mengetahui ada ada nabi utusan Allah yaitu Rasulullah, akhirnya dia ada rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam ini yang tempat diskusi orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah kemudian Amr menghadap Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Sahabat harin hadani Allah wa iyyakum, salah satu jasa dari Amr bin Yasir itu, beliau itu termasuk spionase. Spionase itu dia yang memata-matai cari informasi ketika ditugaskan oleh Rasulullah SAW dengan Ibnu Mas'ud untuk mengintai bagaimana kekuatan dan pergerakan musuh ketika mau perang Badar. Maka Rasulullah menugaskan diantaranya Amr bin Yasir dan satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan ternyata informasi yang dari Amr bin Yasir inilah kemudian sangat valid sekali, sehingga Rasulullah beserta sahabat-sahabat dapat menyusun strategi untuk dapat menghancurkan kaum musyrikin pada perang Badar. Sahabat adani Allah wa iyyakum, kemudian setelah itu ini juga Amr bin Yasir juga termasuk muhajirin karena ikut hijrah ke Madinah. Dan Amr bin Yasir ini adalah sahabat yang menginisiasi atau mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk membangun masjid. Maka dia adalah masjid yang dibangun adalah ketika ada lahan yang sudah disiapkan, dibangunlah Masjid Kuba, di masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, inisiatornya adalah Amr bin Yasir. Nah, di masjid inilah kemudian pertama kali menjalankan sholat kaum muslimin. Sahabat adani Allah wa iyyakum, tidak terasa bahwa kita sudah hampir 30 menit. Kita mencoba meneladani dan menjadikan Amr bin Yasir ini menjadi sosok inspirasi bagi kita semua untuk mempertahankan keimanannya. Perlu diketahui lagi bahwa Amr bin Yasir ini orang yang sangat kuat menghadapi siksaannya, meskipun pada akhirnya dia coba pura-pura murtad dan akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, yaitu dengan turunnya surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sahabat-sahabat, nah terakhir itu Amr bin Yasir itu wafat ketika terjadi perang saudara pertama, yaitu perang Siffin. Yaitu pada perang Siffin perang Siffin, dan meninggal pada saat kubu Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan terakhir sahabat-sahabat, saya sampaikan lagi bahwa Amr bin Yasir ini wafat ketika mengikuti perang bersama Ali bin Abi Thalib melawan perang Muawiyah, yaitu yang namanya perang Siffin yang terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah. Dan Amr bin Yasir ini berada di pihak Ali bin Abi Thalib sehingga dia tewas dan termasuk syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bertemu kembali pada episode berikutnya, yaitu episode 16. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan dapat menginspirasi dan meneladani kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa bahagia. Mudah-mudahan kita tetap sehat, terhindar dari corona. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.